Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 harian di Inggris mencapai lebih dari 37.000 kasus per hari. Ya, total di Inggris tercatat ada lebih dari 7,5 juta kasus positif COVID-19 dengan jumlah kematian total mencapai lebih dari 120.000 jiwa. Kasus COVID-19 di Inggris meledak lagi meski cakupan vaksinasi di Inggris telah melebihi 70% jumlah penduduk, yaitu mencapai 73,7% untuk dosis pertama dan 67,6% untuk dosis kedua. Para ahli berpendapat kemungkinan penyebab terjadinya lonjakan kasus di Inggris mulai dari pelanggaran protokol kesehatan, pembukaan perbatasan, hingga kemungkinan penurunan kekebalan vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah juga tengah mewaspadai terkait varian Delta Plus yang merebak di Inggris agar tidak terjadi gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Dan kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa. Ya, varian ini merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini dan masih terus meningkat. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus seperti yang Pak Menko sampaikan tadi. Hal yang ketiga, kita juga memonitor seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 4 minggu terakhir. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait seberapa berbahayanya sebenarnya varian Delta Plus atau AY.4.2 yang membuat kasus lonjakan COVID-19 di Inggris ini semakin berkembang atau gelombang 3 yang ada di sana, kita akan bahasnya langsung bersama dengan Kepala LBM Eijkman, Prof. Amin Subandrio melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Prof. Amin. Selamat pagi, Mas Jason dan Mbak Gadis. Selamat pagi, Prof. Amin. Semoga selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Prof. Amin, bisa dijelaskan kembali sebetulnya apa sih varian Delta Plus COVID-19 atau varian AY.4.2 ini, Prof. Amin? Ya, jadi varian Delta itu yang awalnya kita sebut sebagai B16117.2 ya, itu kan awalnya ditemukan di India. Tapi kemudian varian tersebut sudah bermutasi lagi, jadi punya turunan. Ya, walaupun masih dalam satu keluarga besarnya varian Delta, tapi sudah ada turunan-turunannya dan cukup banyak. Dan turunan itu kita sebut sebagai depannya adalah AY. Ya, jadi sekarang sudah dipisahkan dari yang varian Delta aslinya dengan yang turunannya. Turunannya itu banyak sekali ya, AY itu. Kalau di Indonesia ada yang paling banyak itu AY23 dan AY24. Nah, yang AY.4.2 ini ditemukan memang terbanyak di Inggris dan Eropa. Ya, di Amerika pernah ditemukan juga di beberapa negara lain, tapi jumlahnya masih relatif sedikit ya. Nah, yang menjadi menarik perhatian adalah peningkatan jumlah kasus yang terinfeksi AY.4.2 ini begitu cepat di Inggris dan saat ini sudah mencapai
sekitar 10% dari virus yang diisolasi di Inggris. Kita ketahui bahwa kegiatan whole genome sequence di Inggris itu adalah yang paling ekstensif di dunia ini. Ya, mereka banyak sekali melakukan sequencing itu. Dan dari seluruh virus yang sudah diisolasi itu ada 10% ternyata AY4.2, sehingga kemudian ini dikhawatirkan bahwa dia bisa menular lebih cepat atau dia juga bisa escape dari antibodi yang ada ya, baik pasca vaksinasi ataupun pada para penyintas ataupun antibodi yang diberikan sebagai terapi. Ya, nah ini semua yang masih diamati terus. Baik, ya Prof. Amin, kita mundur lagi ke belakang. Ada beberapa varian yang kemudian berkembang terus terkait COVID-19. Kalau kita tahu ada B117 dulu di Inggris. Ini adalah varian Alpha, lebih infeksius, kemudian penyebaran lebih cepat. Ada juga varian Delta yang kemudian berkembang lagi. Ini menurunkan efikasi vaksin. Bagaimana dengan AY4.2 ini? Apakah ini juga ada kombinasi lebih infeksius dan juga menurunkan efikasi vaksin, atau ada dampak yang lebih signifikan lagi, Prof. Amin? Ya, yang AY42 ini memang memiliki semua mutasi-mutasi yang ada di Delta, tapi ada tambahannya lagi. Dia ada dua mutasi yang ada di protein spike-nya, yang itu yang kemudian tanda petik dikhawatirkan akan meningkatkan efektivitas si vaksin itu untuk masuk ke sel manusia. Ya, karena kita ketahui kan menempelnya virus itu ke sel manusia melalui spike protein, khususnya RBD. Nah, beberapa perubahan di RBD yang sebelumnya sudah diketahui meningkatkan daya ikatnya, tapi juga sekarang ada perubahan lagi di spike proteinnya yang juga memungkinkan masuknya si virus itu lebih cepat. Kemudian juga sifat yang kedua ini yang juga dikhawatirkan karena populasinya kan sudah divaksinasi, tapi kok masih tetap terinfeksi. Jadi kemungkinan itu dikaitkan dengan kemampuan si virus itu untuk melepaskan diri dari antibodi pasca vaksinasi. Ya. Nah, itu yang saat ini sedang dicermati. Sebab di Amerika misalnya, walaupun sudah ditemukan AY4.2 ini, tapi mereka masih belum menganggap ini sebagai variant of concern, ya, masih variant of interest. Baik, Prof. Amin, tadi Prof. Amin juga sebutkan bahwa kalau di Inggris ada AY4.2, di Indonesia ada sebaran varian AY23 dan 24 kalau tidak salah saya dengar tadi. Nah, itu apa perbedaan karakteristiknya, Prof? Dan perlukah juga diwaspadai atau seperti apa kita harus melihat hal ini? Ya, kalau yang di Indonesia, yang AY23, AY24 ini sebelumnya memang dikelompokkan menjadi varian Delta. Ya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa varian Delta di Indonesia itu sudah menempati sekitar 90% lebih dari virus yang diisolasi di Indonesia saat ini. Ya. Sekarang kita breakdown menjadi AY23 dan AY24. Nah, kesamaannya adalah dia memiliki daya tular yang lebih tinggi dibanding dengan yang alfa, ya, karena yang alfa itu kita ketahui sekitar 30-70% lebih cepat menularnya dibanding dengan yang varian Wuhan, ya, yang pertama. Nah, yang delta ini sekitar 40% lebih cepat daripada alfa, ya. Jadi secara umum varian delta itu memang menularnya lebih cepat. Berikutnya beberapa mutasi juga menunjukkan bahwa varian delta dan juga turunannya tentunya ini bisa bertahan terhadap antibodi yang terdapat dalam tubuh penderitanya, ya. Baik. Sehingga dikhawatirkan vaksinasi. Ya, kalau kita berbicara soal level variant of concern atau variant of interest, ini kan
variant of concern ini lebih di atasnya variant of interest. Nah, di Amerika tadi Prof. Amin menyatakan ini masih masuknya ke variant of interest. Bagaimana dengan WHO? Apakah sama dengan Amerika atau sudah seperti apa levelnya terkait dengan virus AY4.2? Karena sebenarnya kan ini juga sudah lama mutasinya, Prof. Betul, saat ini AY4.2 ini masih dianggap sebagai variant of interest ya. Karena perbedaan antara VOI, variant of interest atau variant under investigation, dengan variant of concern itu adalah derajat akibatnya ditimbulkan terhadap public health, ya, kesehatan masyarakat. Jadi kalau memang penyebarannya sudah begitu besar, kemudian menimbulkan morbiditas atau mortalitas yang tinggi, dan juga menyebabkan vaksinasi itu menjadi tidak efektif. Nah, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam variant of concern, ya. Tapi kalau hanya beberapa sifat tertentu saja dan juga masih terbatas, belum menimbulkan permasalahan di public health, maka itu masih dianggap sebagai VOI. Ya. Oke. Prof. Amin, saat ini kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa dikatakan cukup terkendali begitu ya di antara negara-negara lainnya. Nah, tapi kita juga kita tidak bisa pungkiri harus tetap mewaspadai atau mengantisipasi adanya penyebaran virus atau masuknya varian lain dari luar negeri. Harus seperti apa kita mengantisipasinya, Prof. Amin? Betul, varian yang 4.2 ini kan belum ada di Indonesia, jadi kita mengkhawatirkan akan masuk ke Indonesia dari luar, tentu lewat pintu-pintu masuk yang ada ya, baik pintu masuk udara maupun laut. Saat ini virus itu sudah ada di tetangga kita sih sebetulnya. Kalau saya lihat di laporan terakhir, di Jepang sudah ada, di India dan Singapura sudah melaporkan satu. Berarti sudah dekat sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya sudah cukup ketat ya sebetulnya. Artinya semua pendatang dari luar negeri yang saya amati di bandara ya, karena saya mengalami sendiri 2 minggu lalu kembali dari luar itu begitu turun harus di PCR dulu, kemudian di karantina, dan itu harus dilakukan secara ketat ya untuk memastikan bahwa orang yang datang dari luar, apakah dia orang asing yang artinya pendatang ataupun warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri, itu harus dipastikan tidak membawa virus apapun ya, tidak hanya AY4.2 ini ya, artinya virus yang ada dari luar negeri itu tidak terbawa ke Indonesia. Nah itu tetap harus dilakukan. Selain kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Baik, Prof. Amin Subandrio, kesimpulan yang bisa kami tarik adalah memang ini sudah beberapa kali, sudah sering nampaknya perbincangan yang dilakukan bahwasanya COVID-19 ini memang akan terus bermutasi. Sekarang waktunya vaksinasi adalah berpacu dengan virus yang kemudian selalu bermutasi. Tapi tentunya upaya untuk bisa menjaga border baik di darat, laut, udara benar-benar harus diketatkan agar kemudian virus yang sudah ada di negara-negara tetangga ini tidak masuk ke kita dan akhirnya membuat lonjakan di Indonesia. Terima kasih Kepala LBM Eijkman, Prof. Amin Subandrio telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, intinya harus taat protokol kesehatan ya. Pulang dari luar negeri karantina harus karantina. Harus wajib dan tidak boleh ada melanggar lagi ketentuan karantina, dan tentunya protokol kesehatan juga harus diwajib untuk dilakukan dan didisiplinkan.